Selamat pagi, friends. Wake up, wake up. This is your wake up call. Bersama saya kembali dengan Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call Conversation. Let's have a resourceful conversation. Seperti yang teman-teman tagline-nya adalah tentang resourceful conversation. Jadi, apa yang saya harapkan dari acara ini adalah kita mampu menghasilkan pembicaraan-pembicaraan di pagi hari ini sehingga kita dalam kondisi yang berdaya untuk memulai hari kita. Jadi, dan kemudian topik hari ini saya akan share adalah tentang the power of state. Nah, sebelum saya share tentang the power of state, bahwa acara ini saya akan share terlebih dahulu terkait dengan topik tertentu yang saya akan sharingkan. Lalu kemudian bila ada waktu, saya akan mengajak teman-teman untuk kita lakukan live conversation. Ya. Karena kenapa saya sebut conversation? Karena saya pengennya itu bukan hanya sekedar saya ngobrol gitu. Karena saya yakin banyak orang di luar sana sebenarnya punya banyak inspirasi yang dapat di-sharingkan. Nah, siapa tahu teman-teman ada sesuatu yang dapat di-sharingkan di acara Wake Up Call Conversation ini yang dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, pagi hari ini saya akan memilih satu topik. Saya memilih satu topik yaitu adalah the power of state. Sebuah power itu adalah sebuah kuasa. State itu apa? Nah, ini akan kita bahas. Di Neurosemantic dan NLP, state itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sampai dikatakan bahwa kualitas dari hidup Anda ditentukan oleh kualitas dari state-nya Anda. Kenapa demikian? Ya, karena state itu akan mempengaruhi performance-nya Anda. Ya, state Anda akan mempengaruhi performance-nya Anda. Oke, sebelum saya jelaskan definisi state apa dan sebagainya, contoh dari sebuah state. Misalnya bahagia, percaya diri, sedih, galau, itu adalah state. Ya, bayangkan kalau Anda dalam sebuah state yang percaya diri, performance Anda bagus nggak? Pasti akan bagus. Kalau Anda dalam kondisi yang happy, state Anda juga, performance Anda juga akan mengikuti. Kalau Anda dalam state yang sedih, maka performance Anda juga akan mengikuti. Ya, karena itu dikatakan bahwa state Anda mempengaruhi performance Anda. Dan kemudian karena performance Anda itu akan mendeliver sesuatu keluar yang akan mempengaruhi juga kehidupan Anda. Contoh yang lain adalah bahwa bagaimana kalau kita misalnya teman-teman dalam sebuah mendapatkan uang nih, ya ada yang dia dapat bonus gitu. Walaupun dia mendapatkan bonus, tapi kalau dia dalam state-nya galau, ya akhirnya dia juga tidak akan menganggap uang yang banyak itu sesuatu yang berarti bagi dirinya. Pada saat ditanya, kamu apa kabar hari ini? Dia akan menjawab berdasarkan dia dalam state apa gitu. Kalau dia dalam state-nya sedih, dia juga akan kemudian menjawab, ya biasa aja lah. Padahal dia barusan mendapatkan bonus. Kalau dia kemudian dalam kondisi ada orang yang state-nya itu memang bawaannya happy, ya, ada dapat bonus atau tidak, ditanya apa kabar, maka dia akan jawab bahwa oh, great, I'm fine, luar biasa gitu, ya, oh, baik, ya, sehat. Jadi dia juga akan menjawab berdasarkan kalau state-nya dia bagus, dia akan menjawab seperti itu. Itu yang sehingga dikatakan bahwa state Anda menentukan kualitas hidup Anda. Nah, sehingga itu menjadi sangat penting. Kalau kita, yang jadi isu adalah selama ini adalah kita beraktivitas, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari tanpa cukup aware dengan state kita apa, lalu kemudian kita juga bahkan tidak memanage state kita ini. Sehingga kita hanya menjalani kehidupan ini begitu saja, ya, dan yang paling isu adalah kemudian kita sangat bergantung dari faktor eksternal untuk memanage state-nya saya. Oke. Dari tadi saya sudah mengatakan state. Lalu apa sih state itu gitu? Kalau secara tulisan state itu adalah S-T-A-T-E atau kalau misalnya United States, nah itu state ya. Jadi state-nya seperti itu, tulisannya seperti itu. Nah, state itu adalah sebuah kondisi yang saya alami atau saya rasakan di tubuh saya akibat dari apa yang ada di dalam benak saya, ya, pikiran dan perasaan saya, lalu kemudian emosi saya, lalu juga dengan fisiologi saya. Ya, jadi state itu
Kembali lagi, kalau ditanya, state itu apa sih? Ya, state itu adalah sebuah kondisi yang saya alami di tubuh saya, efek dari apa yang ada dalam benak saya, emosi yang sedang saya rasakan, lalu juga fisiologi tubuh saya. Ya, jadi itu 3 hal. Sebuah efek dari apa yang ada dalam benak saya, emosi saya, dan juga tubuh saya atau fisiologi saya. Nah, dan menariknya bahwa dengan menyadari bahwa state itu adalah hasil dari apa yang ada dalam benak saya, pikiran, perasaan, emosi saya, lalu kemudian tubuh saya, fisiologi saya, maka sebenarnya kita punya kapasitas untuk memanage state-nya kita. Oke? Kalau misalnya tadi pertanyaan adalah, nah ini satu hal juga, untuk mampu memanage state, teman-teman perlu mengerti satu presupposition dari neurosemantik dan NLP, yaitu adalah we all respond according to our map of reality, not the reality itself. Bahwa saya berespon terhadap sesuatu yang di luar berdasarkan realita yang saya bentuk di dalam kepala saya, bukan realita yang sebenarnya. Artinya kita punya sebuah realita internal di dalam benak kita, yang kemudian itu kita pergunakan sebagai referensi untuk merespon terhadap eksternal. Kalau saya tidak cukup aware, seringkali saya berpikir bahwa eksternal yang membuat saya sedih, eksternal yang membuat saya happy, eksternal yang membuat saya semangat. Karena saya dapat bonus maka saya semangat. Kalau saya dimarahin maka saya sedih. Padahal sebenarnya bukan eksternal yang membuat saya dalam state tertentu. Tapi pada saat eksternal, misalnya saya mendapatkan sebuah bonus, uang, lalu kemudian saya punya sebuah realita internal terkait dengan bonus. Wah, nanti dengan bonus saya dapat beli ini, saya dapat lakukan ini, saya dapat ini, dan sebagainya. Lalu kemudian, nah itu yang di dalam benak saya, pikiran saya kemudian menghasilkan perasaan happy. Lalu kemudian itu yang memunculkan sebuah state yang happy. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya tiba-tiba dimarahin bos atau dimarahin pasangan gitu ya. Lalu kemudian pas dia marahin, lalu kemudian di dalam benak saya kemudian memainkan sebuah film bahwa kenapa ya saya tidak dihargai, kok saya dianggap begitu ya, dan saya tidak suka kondisi itu yang kemudian membuat saya jadi dalam sebuah state yang tidak berdaya, sedih, galau, dan sebagainya. Jadi untuk mampu memanage state, pertama kita perlu sangat memahami hal itu terlebih dahulu, bahwa saya berespon terhadap sesuatu sangat tergantung dari apa yang ada di dalam internal saya, dunia internal saya. So we all respond according to our map of reality, not the reality itself. Ya, bukan realita yang sebenarnya yang di luar, tapi realita yang saya bentuk di dalam kepala saya. Itu prinsip atau presupposition yang perlu dimengerti terlebih dahulu dan di-believe terlebih dahulu, baru kita akan mampu memanage state-nya kita. Ya, karena kalau tidak, kita akan gampang sekali terpengaruh oleh eksternal. Begitu kita keluar dari rumah, kita berinteraksi dengan menggunakan panca indera, kita berinteraksi dengan eksternal, dan kita tahu bahwa ini satu prinsip lagi yang karena prinsip yang paling sangat mendasar di neurosemantik dan NLP, bahwa the map is not the territory. Apa yang ada di dalam benak saya tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya, dan kita punya kecenderungan berharap ekspektasinya segala sesuatu itu berjalan lancar-lancar, baik-baik, tidak ada masalah, ya semua orang sopan, ya semua orang sesuai aturan. Kita punya ekspektasi semua orang perlu memahami saya. Kita punya ekspektasi tersebut. Tapi kemudian begitu saya berinteraksi dengan eksternal, dengan orang, dengan sesuatu, dan kemudian seringkali saya diberikan sesuatu yang sangat berbeda jauh dari ekspektasi saya. Itu yang kemudian membuat saya dalam sebuah state tertentu. Ya, karena kemudian ekspektasi saya seperti apa, dan kemudian itu mengirimkan signal ke otak saya, lalu kemudian itu akan mempengaruhi state-nya saya. Ya. So, the map is not the territory. Apa dalam ekspektasi saya bukan realita yang sebenarnya, dan saya berespon bukan pada realita yang sebenarnya, pada realita yang ada di dalam internal saya. Dan ini yang akan kemudian menghasilkan sebuah state. Ya. Nah, kalau kita tidak menyadari dua presupposition itu, kita akan sangat kesulitan untuk memanage state-nya kita.
Oke? Nah, jadi dengan menyadari hal tersebut, maka bahwa saya berespon dengan realita internal saya. Berarti saya dapat memanage. Tadi ingat bahwa state itu dihasilkan dari apa yang ada dalam benak saya, lalu kemudian emosi, lalu kemudian fisiologi saya. Ya. Nah, jadi saya dapat mengatur nih, apa yang perlu saya pikirkan, apa yang perlu saya rasakan, itu saya dapat atur. Nah, itu yang perlu dipahami juga. Kalau kita tidak merasa bahwa kita punya kendali untuk mengaturnya, itu akan membuat kita jadi kesulitan. Oke? Di sini, hari ini saya akan hanya men-share bahwa pertama adalah kita perlu sangat menyadari, belajar menyadari Anda dalam state apa. Apa yang ada dalam benak Anda, apa emosi Anda, lalu kemudian fisiologi Anda. Paling simple untuk memanage sebuah state, paling simple untuk memanage sebuah state adalah melalui fisiologi Anda. Ya, kalau misalnya nanti benak itu sesuatu yang abstrak, karena kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk cukup aware dengan apa yang ada, objek-objek yang ada di dalam benak kita punya kecenderungan kesulitan untuk memanage apa yang ada di dalam benak tersebut, bahkan memanage perasaan. Tapi yang paling simple, yang menurut saya teman-teman dapat lakukan adalah memperhatikan fisiologi. Ya, fisiologi. Perhatikan begitu seseorang yang mudah itu adalah senyum, muka, ekspresi muka. Seseorang kalau teman-teman yang lagi state-nya galau, maka punya kecenderungan, misalnya lagi galau, punya kecenderungan mukanya agak menurun. Ya. Nah, apa yang dapat teman-teman lakukan adalah untuk merubah state, pertama adalah ingat senyum. Karena begitu kita senyum, ya, kita senyum, maka saya lupa nama kimia apa, begitu kita senyum, karena senyum ini muka kita punya otot yang terkonek kepada saraf otak kita. Lalu kemudian akan mengirimkan signal, lalu kemudian akan menghasilkan sebuah zat kimia yang akan membuat kita jadi happy. Ya, jadi senyum, lalu kemudian tarik tubuh Anda, ya. Begitu Anda menariknya, lalu kemudian atur nafas Anda yang baik, di situ automatically Anda juga akan mempengaruhi, kemudian merubah state Anda. Ya, bayangkan kalau misalnya Anda lagi galau, paling automatically fisiologinya adalah kan seperti ini. Kalau lagi sedih. Nah, begitu Anda senyum, lalu kemudian Anda mengubah fisiologi Anda, bahu Anda tarik, lalu kemudian Anda senyum, automatically begitu Anda lakukan, secara state-nya Anda juga akan terjadi perubahan. Ya. Jadi, paling simple pertama yang dapat Anda lakukan adalah Anda merubah fisiologi Anda. Oke? Nah, lalu kemudian kalau Anda mau berlatih lebih lanjut, Anda mulai belajar menyadari. Ya, Anda mulai belajar menyadari bahwa apa yang ada di dalam benak kita. Ya, lalu kemudian saya sekarang ini dalam state apa? Nah, kalau di kelas biasa kita lakukan adalah ada teman-teman yang melakukan state journaling. Kemarin Bu Irma juga ada share bahwa dia melakukan state journaling. Jadi artinya dia melakukan journal bahwa dia dalam state apa dan sebagainya. Itu akan meningkatkan kepekaan kita terhadap state-nya kita. Pada saat kita sudah peka, maka kita dapat kemudian memanage-nya. Nah, jadi message yang mau saya sampaikan hari ini adalah bahwa penting bagi kita untuk memanage state-nya kita. Karena sekali lagi state kita akan mempengaruhi performance teman-teman. Jadi kalau jangan-jangan teman-teman yang performance-nya belum optimal karena tidak didukung oleh state tersebut. Let's say misalnya saya mau bicara di depan kamera. Lalu kemudian yang saya lakukan adalah state saya untuk bicara depan kamera, tentu saya butuh state yang confidence dan tenang. Tapi karena saya tidak mampu memanage state saya, apalagi misalnya saya belum ada pengalaman dan saya tidak mampu menghandle-nya, masa saya bisa pengalaman adalah saya dengan state yang lesu, yang kemudian yang berharap dimengerti. Ya. Kira-kira menurut Anda performance saya untuk bicara depan kamera pasti akan berbeda. Pasti orang akan apa sih gitu. Ya. Jadi performance kita sangat dipengaruhi oleh state-nya saya. Untuk itu penting bagi kita untuk memanage state Anda. Ya. Jadi, untuk memanage state Anda pertama adalah belajar mulai dari fisiologi terlebih dahulu. Nah, untuk Anda yang minimal tiap pagi kalau misalnya ada kesempatan push up, karena dengan push up akan menarik otot Anda, ya. Lalu kemudian berlatih bernafas yang benar. Artinya bernafas yang benar adalah kalau misalnya saya tanya, pada saat Anda tarik nafas, perut Anda mengembang keluar,
atau mengempis ke dalam. Kalau pas Anda tarik nafas, perut Anda dalam mengempis ke dalam, berarti Anda punya pola bernafas yang tidak tepat. Karena yang tepat adalah pas saat saya tarik nafas, perut saya mengembang keluar, pas saat saya buang nafas, perut saya mengempis ke dalam. Karena saya menemukan beberapa orang yang pas saat dia nafas, dia tarik nafas, perutnya mengempis ke dalam. Dia buang nafas, baru perutnya mengembung. Ya, jadi itu yang dapat terus. Lalu kemudian perhatikan, perbanyak senyum. Kemarin saya belajar dari Coach Riri, seorang voice coach, ya, latih senyum wajah, ya, senyum wajah. Kalau sekarang saya lakukan tiap pagi ada a, i, u, e, o. Nah, melemaskan wajah sehingga Anda gampang tersenyum. Apalagi sekarang nih kita mulai perlu pakai masker kemana-mana. Nah, tetap latihan senyum, kan orang nggak kelihatan Anda sedang senyum. Ya, jadi pas Anda senyum, bagaimana tetap Anda terlihat senyum gitu. Oke? Jadi itu yang dapat hal pertama yang dapat Anda lakukan. Baru kalau misalnya nanti Anda mau belajar lagi, ya, bagaimana cara Anda memanage state, ya kita perlu belajar mulai memanage objek yang ada di dalam pikiran kita, language yang kita pakai di dalam benak kita, lalu kemudian emosi-emosi, bagaimana kita memanage emosi-emosi itu sehingga Anda benar-benar lebih punya kuasa untuk memanage state Anda. Ya. Pas Anda mampu memanage state Anda, karena state menentukan kualitas hidup Anda, berarti juga di saat bersamaan Anda akan mampu memanage kehidupan Anda. So, bagi teman-teman yang sampai hari ini misal merasa performance-nya kurang bagus, ya, atau kehidupannya kok nggak tertata dengan baik, cek. Anda beroperasi dengan state apa? Pas saat Anda bangun tidur, apakah Anda dalam sebuah state yang happy atau state yang seringkali ngedumel? Ya. Pas saat Anda menjalani keseharian, ada persoalan, Anda dalam state yang siap, yang menerima, atau ada dalam state yang selalu reject. Ya, nggak mau ini terjadi, nggak mau itu terjadi, Anda selalu dalam state yang reject. Ya, bukan berarti kita nggak boleh reject, tapi Anda pas saat bayangkan Anda selalu dalam state yang reject. Kenapa ya ini terjadi? Saya nggak mau ini terjadi, saya nggak mau itu terjadi. Automatically Anda tidak akan mampu perform dengan baik. Ya, pada saat Anda misalnya mau sesuatu, Anda dalam state apa gitu? Pada saat kita dalam pekerjaan, saya memulai hari pekerjaan saya itu dengan sebuah state yang kembali lagi yang mengeluh, atau sebuah state, oke, ini pekerjaan saya yang responsibility, sebuah state yang mengambil tanggung jawab. Jadi Anda perlu aware bahwa sebenarnya bukan eksternal yang mempengaruhi diri Anda, tapi apakah Anda di dalam state yang tepat untuk perform sehingga menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Itu yang paling penting untuk Anda sadari. Ya. Itu aja yang dapat saya sharekan terlebih dahulu terkait dengan state. Semoga ini memberikan manfaat buat teman-teman, ya, yang hari ini live bersama saya. Lalu kemudian, ya, kalau misalnya ternyata ada yang mau bertanya, ada yang mau join in dengan saya di IG Live ini, saya cukup akan happy untuk kita lakukan. Oke, sebelumnya saya juga akan menyapa terlebih dahulu, ada teman-teman saya. Oke, ada Pak Tan, thank you. Ada Bu Hani, thank you. Ya, tadi ada. Ya, jadi itu aja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman. Ya, bahwa terkait dengan state. Pentingnya kita untuk menyadari state-nya kita dan manage-lah state Anda. Karena begitu Anda manage state Anda akan memanage kehidupan Anda juga. Terima kasih untuk kebersamaannya di acara Wake Up Call Conversation. Semoga ini memberikan manfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan keep wake up.